nunggu dijemput. Ada yang gini-gini sih, gak ada ngomong siapa yang ngelantarin anak aku sambil anaknya yang kecil dipeluk sama dia. Jalan-jalan di bawah. Buat apa jalan-jalan di bawah kalau kau gebugin? Setiap kau lihat anak kau yang kecil itu, kau harus ingat muka aku seumur hidup kau. Karena kalau enggak, karena aku ini yang mempertahankan itu anak ada di perut kau. Kau tidak punya anak yang kecil itu, dan kau ingat yang ngasih nama siapa? Aku. Setiap kau panggil nama anak itu, kau akan ingat aku seumur hidup. Seumur hidupku. Kecuali kau Rukiah, anak kau itu ganti nama, bubur merah, bubur putih, baru aku nggak ada. Nggak akan kau ingat. Setiap kau panggil nama anak itu, kau ingat siapa yang ngasih anak kau yang kecil itu nama, dan siapa yang mempertahankan sehingga dia ada di dunia ini. Apa namanya kalau bukan biadab? Anak kau yang gede di mana? Jangan drama, baik-baik aja. Guys, aku beberapa hari lalu kan dikirimin storynya si biadab ya. Katanya biar aja bapak aparat yang mengumumkan kalau dia lagi diam itu lagi mengerjakan sesuatu. Dari Rabu, besok Kamis, 2 hari lagi ya. 2 hari lagi kita tunggu pengumuman apa yang akan dilakukan oleh bapak penegak hukum. Tim kau ya. Yang disuruh mau ya. Aku juga lagi mantengin. Ada yang disuruh preskon, enggak katanya. Luar biasa, si biadab ini bisa memanipulasi netizen dengan kebualannya dan ancamannya. Pokoknya sekarang memang harus mirroring. Aku tetap akan fokus mirroring apa yang dilakukan oleh si biadab ini ya, untuk membela orang-orang yang tidak berdaya atau tidak berani melawan kau ya. Kalau nggak ada yang mau ngumumin, aku aja yang ngumumin. Jadi netizen, kalian nggak perlu kirim-kirim berita-berita yang pembela si biadab itu buat ya. Entah dia disuruh atau memang dia kepengen dapat perhatian dari aku tidak peduli. Sejuta kek, mau seberapa kek akun fake diciptakan oleh follower biadab di dunia maya, aku tidak peduli. Karena aku tidak kenal dan aku tidak terganggu samsak ya. Tujuan aku adalah si biadab ini. Karena apa? Dia terlalu lama memanipulasi penduduk Indonesia, netizen plus 62 ini, sehingga dia mendapatkan apa ya, kekuatan seolah-olah dengan keonarannya itu semua orang takut sama dia. Nggak ada yang takut ya, nggak ada yang takut. Sekarang nggak boleh ada yang takut, dia harus berhadapan dengan aku. Jadi netizen ya, kalau misalnya kalian bingung dengan aku, kenapa sih aku nggak keganggu sama sekali dengan ulah-ulah biadab di dunia maya yang muka aku diedit-edit, yang aku difitnah A, B, C, D, aku tidak peduli ya. Aku tidak perlu image. Aku bukan pejabat, aku bukan istri pejabat, aku bukan artis yang hidup dari image kalian. Hidup aku dari dulu begini. Aku mencari rezeki, tidak perlu pengakuan dunia maya ya. Hidup aku di dunia nyata, teman-teman, dunia nyata aku tahu, partner bisnis aku tahu ya. Jadi kalian hati-hati, jangan kalian mengalami apa yang aku alami dekat dengan si biadab. Karena kalau aku sampai difitnah sama dia tidak pengaruh dengan hidup aku, tapi kalian, para pejabat yang dekat, para artis yang dekat, run. Jadi kalau aku bisa berpendapatnya tentang kekisruhan yang ditimbulkan, karena konon si biadab ini menyikat aku itu untuk menunjukkan powernya kepada orang-orang yang dia peras. Dia bilang, lihat tuh Kak Fitri aja aku sikat, apalagi kalian. Nah, itu penyesalan aku tuh telat taunya, telat dengernya ya. Jangan pernah kalian merasa terjatuh oleh ulah dia ya. Jangan pernah. Hari ini mungkin dia menyerang si A, si B, si C, mungkin nanti di kau yang lagi dekat sama si biadab ini ya. Jadi menurut aku memang manusia-manusia seperti dia ini yang sudah banyak diikuti oleh pengguna dunia maya ini emang harus dihentikan. Satu kata, lawan ya. Jangan biarkan jerih payah usaha yang kalian bangun
diinjak dan dihancurkan oleh manusia modelan begini. Harus strong, harus kuat di dunia maya. Contoh tuh Sela Saukia, dia terjatuh dibuat sama si biadab ini. Aku lihatnya sih kasihan ya saat itu, tapi tidak ada orang yang bisa menolong diri kita terjatuh selain diri kita sendiri. Kalian harus contoh, dia buka store, begitu banyak orang yang datang dan tidak semua percaya sama si biadab kalau dilawan ya. Jadi jangan gentar untuk kalian yang mempertahankan periuk nasi kalian. Satu kata, lawan. Jangan biarkan dia menari-nari dia menari-nari di atas kehancuran kalian ya. Kalau kalian diam dan membiarkan dia menari-nari, kalian tambah terinjak. Satu kata, lawan. Jangan biarkan si biadab menguasai bisnis kalian yang sudah kalian bangun dengan. Sekarang buzzer si biadab udah nggak bisa tuh komen di feed aku karena simple, delete block ya, delete block gitu. Kalau ada ke DM sekarang ada beberapa, dari tadinya ribuan ya melemah karena itu kita nggak boleh kalah sama setan ya. Kita bermain dunia maya itu kita harus siap mental lahir dan batin ya. Makanya ini pelajaran penting buat anak-anak ya, terutama yang masih remaja. Jaga diri, jangan sampai kalian memiliki jejak digital yang satu hari nanti akan dipergunakan untuk menyerang kalian ya. Kalau aku alhamdulillahirobbil alamin, boleh kalian cari jejak digital aku yang nyata ya, yang nyata. Kalau memang ada hal yang memalukan diri aku akan meminta maaf. So far sejauh ini tidak ada ulah aku yang kira-kira maksudnya aku tuh bukan manusia tanpa aib, tentulah aku punya aib, tetapi di dalam hidup aku, seingat aku ya, aku dibesarkan secara normal. Aku pergaulan juga normal ya. Kalau di dalam ini kita karena lagi serunya lapor melapor ya, si biadab ini lapor melapor. Kalau dalam satu perkara kan harus ada 2 barang bukti, alat bukti yang sah beserta saksi ya. Mana itu yang dibikin sama akun-akun biadab di dunia maya itu hanya bisa ngedit muka aku sama apapun diedit. Satu aja saksinya, satu aja manusia bersaksi untuk apa yang dituduhkan ke aku itu fakta. Mana? Jadi buat apa? Buat apa aku goyah biadab kalau kau banyak barang bukti sama saksi bejibun. Lalu sekarang si pendukung biadab atau dia ya bikin akun kayak orangnya sudah diam, kenapa kamu nggak diam? Nggak ada, aku nggak akan diam ya, aku nggak akan diam membayangkan saat dia fitnah aku kual terhadap diri aku ya. Berapa lama 2 tahun ya. Ini aku dari bulan Desember, Januari, Februari, 3 bulan ya. Untuk mencapai 2 tahun itu berapa bulan lagi itu mas. Enjoy. Aku bilang pembalasan itu akan lebih kejam. Makanya ucapan itu adalah doa. Ini mungkin doa kau ya. Jadi sebetulnya ya, kunci dari kengamukan aku ini, aku tuh cuma kepengen dia itu membuktikan seperti dia kalau ngelapor dan dilaporin ke polisi, 2 alat bukti yang sah dan 2 orang saksi. Gak usah 2 barang bukti dan 2 saksi, satu aja, 1 barang bukti dan 1 saksi. Mana yang kau tuduhkan terhadap aku? Dari yang ringan dulu ya, pelakor. Mana istri orang yang merasa suaminya aku ambil? Mana? Kalau kau banyak, berapa handphone laki-laki suami orang yang aku ambil handphone, yang aku blok nama kau di situ karena kau ganggu terus ya. Mereka nggak ada yang mau sama kau. Aku yang blok-blokin nomor kau itu di handphone mereka. Itu fakta. Itu namanya kasihan. Bukan aib kau yang aku jaga, aib mereka yang aku jaga. Mana korban penipuan aku? Jajak kau. Tapi aku nggak menuntut kau membuktikan aku orang miskin. Nggak perlu kau buktikan kalau kau mengatakan aku orang miskin. Aku hanya bisa mendoakan hayalan kau memiliki hunian dengan view gue, walaupun pakai kayak gitu baru kelihatan itu terkabul ya.
Ya syukur-syukur bisa punya kayak aku sih. Satu lagi, juga aku tidak menuntut kau untuk mengatakan aku pengusaha halu. Jadi besok kalau aku diperiksa sama orang pajak, aku akan pakai kata-kata itu. Kata kau aku pengusaha halu, bagaimana lah aku harus bayar pajak? Kalau kau ngutang pajak melulu banyak, aku cari lah. Bagaimana cara kau menyembunyikan penghasilan kau yang dari 378 dan pemerasan itu ada? Tak suruh kenain pajak ya. Kalian nggak usah ngadu-ngadu si biadab live-nya cuman begitu bisanya, karena dia berpikir aku nggak nonton, karena aku nggak pernah nonton live orang kalau nggak guna ya. Kalau dia kan live sambil ngehina-hina aku, sambil ngumpulin koin. Dia kan BU, dia BU karena udah nggak ada lagi orang-orang yang mau pakai diri dia ya, kasar ya. Ya nggak ada lagi yang mau mengendorse apapun itulah ya, apapun itu, karena terbukti berurusan dengan dia semua usaha orang hancur ya. Apalagi diri dia udah nggak layak diiklanin. Aku nggak mau manggil dia nenek biadab, oma pedofil. Jadi ngurusin urusan kehaluan, kata netizen nih ya, baca kalau dia ngaku artis kenapa live di TikTok. Nah itu ya enggak, itu nah kan pada pinter sekarang. Tapi sebetulnya ya jadi influencer atau apapun itu memang lebih menghasilkan ya, yang benar ya, bukan kayak si biadab ya. Dia memframing dirinya seolah-olah didengar sama siapapun, sama negara, sama siapa ya, ditakutin karena cakapnya yang jahat itu ya. Pokoknya nggak boleh lagi ada yang takut sama dia. Kalau dia jadi artis live ngumpulin koin di TikTok itu halal ya, nggak halal ya. Walaupun sebetulnya kalau dibanding dengan influencer lain di dunia maya itu, dia itu paling buruk ya. Nggak banyak tuh influencer yang berpendidikan yang bagus ya, jauh di atas dia. Emang dia udah bukan siapa-siapa.